Ini panitia nakal. Kau jam dulu. Karena sudah diizinkan Pak Wiranto, ya saya minum dulu. Perhatiin nggak sekarang strategi komunikasinya Pak Prabowo? Coba bandingin dengan Prabowo di 2019 dan 2014. Kesannya sekarang apa? Prabowo itu jauh lebih wise, jauh lebih komunikatif, jauh lebih sabar, jauh lebih menghargai orang, dan dia tidak meledak-ledak lagi, tidak menyerang orang dengan keras. Padahal pada 2019, 2014 kita tahu bagaimana serangan dahsyat Pak Prabowo ke Jokowi, bagaimana dia melakukan tindakan yang ofensif, strategi komunikasinya itu langsung menyerang ke jantung pertahanan lawan. Tapi ya mungkin belajar dari pengalaman, dengan gaya kayak gitu Prabowo berkali-kali cuma jadi runner up, cuma dapat medali perak dalam Pilpres di 2014 dan 2019. Itu yang terjadi. Sekarang ternyata berubah. Tampaknya Prabowo ingin mengekor atau mengikuti strategi politiknya Pak Jokowi yang memang dari dulu ya nggak pernah mau nyerang orang, dari dulu ya tidak mau ofensif, lebih pada merangkul. Bukan cuma Prabowo loh. Gerindra sebagai sebuah partai dan aktor-aktor dari Gerindra yang pendukung Pak Prabowo juga melakukan strategi yang sama. Semuanya lebih adem sekarang. Coba aja lihat Fadlizon misalnya, kan udah dikandangin, nggak boleh lagi keluar karena kita tahu kemampuan Fadlizon menyerang itu ya memang sudah di setel dari sananya. Dia nggak mungkin bicara muji-muji Jokowi seperti yang lain. Pokoknya dengan Jokowi dia benci setengah mati, nyerang dan nyerang. Itu yang sekarang terjadi di Gerindra. Ini kayaknya strategi politik, strategi komunikasi politik yang sedang digunakan oleh Pak Prabowo dan timnya untuk menggait simpati massa. Ketika misalnya kemarin Pak Hasim itu menyerang secara pribadi Ganjar Pranowo, yang dia nyebut-nyebut soal bokep, tiba-tiba kayaknya ada suasana tidak nyaman. Makanya kan itu beritanya naik kalau nggak salah di Detik ya. Tiba-tiba di Detik ya ada perubahan judul yang lebih soft. Nggak mungkin deh, ini pasti ada operasi media untuk berkomunikasi dengan orang-orang Detik sehingga mengubah judul. Kenapa? Karena komunikasi Pak Hasim pada saat itu tidak sesuai dengan strategi besarnya. Tapi pertanyaannya, kan kita memilih orang bukan berdasarkan brosur. Kalau ini dianggap strategi komunikasi politik, kan ini kayak brosur marketing kan? Ini kayak tawaran-tawaran marketing. Untuk memilih presiden ke depan, kita nggak penting itu apa isi brosurnya. Karena semua orang, semua presiden, semua capres pasti ngomongnya tentang keadilan, tentang peningkatan ekonomi, tentang kesejahteraan masyarakat. Itu semua capres ngomong kayak gitu, pasti. Itu brosur. Atau semua capres bilang ngomong tentang persatuan Indonesia, merangkul semua kelompok populasi. Semua capres pasti ngomong gitu. Tapi yang paling penting, apakah karakter seseorang itu sesuai dengan apa yang diomongin atau sesuai dengan yang ditampilkan di brosur hari ini. Apakah misalnya Pak Prabowo sudah sedemikian berubah total
Ketika dia nanti berkuasa misalnya, apakah perubahan ini jadi permanen? Dia jadi jauh lebih wise, jauh lebih merangkul, jauh tidak akan melakukan serangan terhadap orang lain misalnya. Kalau gue sih ngelihatnya dalam teori psikologi agak susah ya. Orang yang udah usianya cukup matang, Pak Prabowo itu usianya 70-an tahun lebih, itu nggak bisa tiba-tiba karakternya berubah begitu saja. Karakter dia sudah terbentuk dari kecil sebagai anggota militer, sebagai keluarga cendana, dan kemudian sebagai ketua partai yang mungkin di partainya penguasa tunggal gitu. Kan dia karakternya terbentuk dari berbagai perjalanan itu. Dan kita tahu karakter-karakter itu tumbuh ketika dia misalnya pada saat peristiwa 98, pada saat terjadinya suasana chaos di Indonesia, kemudian pada saat Pilpres 2014, 2019, itu karakter yang tampil secara nyata dan gak mungkin tiba-tiba berubah. Ini cuma brosur saja. Kalau seandainya sekarang karakter politik yang ditampilkan itu berbeda, yaitu gimmick politik. Tapi ketika dia jadi presiden, siapapun akan kembali pada karakter aslinya, kembali kepada sifat dasarnya, kembali kepada cara berpikir lamanya dalam proses pengambilan keputusan. Dan gue gak yakin Indonesia akan baik-baik saja dipimpin misalnya oleh orang yang punya dalam tanda kutip suasana atau karakter yang semi otoriter kayak gitu. Kebebasan kita, suasana kita dalam berdemokrasi pasti akan berubah karena sistem presidensial di Indonesia ini menempatkan presiden dalam posisi yang sangat-sangat sentral sekali. Itu yang terjadi. Jadi menurut gua ini memang strategi politiknya Pak Prabowo untuk menarik para pendukung Jokowi. Sampai-sampai dia juga berusaha menarik atau katakanlah mengirim sinyal kepada publik bagaimana dia akrab dengan Gibran gitu kan. Dan sampai saat ini kemudian menjadi perdebatan yang luar biasa. Ya sih, kedengeran juga Gibran ditawarin katanya menjadi wakil ketua Partai Gerindra. Gue nggak tahu isu ini benar atau tidak. Bahkan belakangan ada isu Gibran mau ditarik sebagai cawapresnya Prabowo. Kalaupun ada hambatan tentang pembatasan usia, toh sekarang di MK sedang ada usaha untuk menggugat undang-undang itu yang membatasi usia. Dan siapa yang gugat? Yang gugat adalah kepala-kepala daerah dari Partai Gerindra. Ini yang menggugat. Artinya apa? Ada juga loh jalan di mana mungkin mau narik Gibran jadi pendampingnya Prabowo kalau undang-undangnya disetujui oleh MK untuk digugat. Tapi bagi gua soal brosur dan soal barang aslinya itu bisa berbeda 100%. Brosur bisa indah, bisa cantik, tetapi kita ikut kata Anies, ada rekam jejak sejarah yang bisa kita lihat, kita konstruksikan kira-kira orang ini seperti apa. Itu yang juga jauh lebih penting untuk kita amati sehingga kita nggak salah memilih Presiden Indonesia di 2024 nanti. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.